Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibati fillah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di hari ke-19 di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam pertemuan di via Zoom ini untuk sama-sama kita saling tanasuh, saling nasihat-nasihati, saling ingat mengingatkan tentang suatu tema yang sangat penting, yang senantiasa dirindukan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mengetahui hakikat dari keutamaan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan ini, yakni tentang malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, ada banyak waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba di dunia ini. Dan di antara sekian banyak waktu itu, ada waktu-waktu yang telah Allah tetapkan, di mana di dalamnya penuh dengan hikmah, penuh dengan aturan-aturannya. Dan di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan karunia dan kemuliaan yang melimpah, itu adalah bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dibandingkan dengan bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga mengutamakan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam bulan Ramadan ini. Dan di antara 10 hari terakhir itu, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan satu malam, itulah malam Al-Qadar, malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ada banyak karunia dan juga memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibandingkan dengan 1000 bulan. Memuliakan dan meninggikan malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Allah Subhanahu wa taala memilih malam itu untuk menurunkan wahyu, untuk menurunkan firman-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil bagi orang-orang yang beriman, sebagai An-Nur, sebagai cahaya, Dia, sebagai sinar, dan juga sebagai rahmat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di surah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu surah Ad-Dukhan, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik, innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin."
Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, fi lailatin mubarakah, yaitu pada malam yang penuh dengan berkah, malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam Lailatul Qadar itu, yufraqu kullu amrin hakim. Dijelaskan segala urusan yang berasal dari kami. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa ta'ala, rasul-rasul itu sebagai rahmat dari Rabbmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah Rabb yang memelihara langit dan bumi dan diantaranya, dialah Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara langit apa yang diantaranya kuntum mungkin. La ilaha illahu wa yuhyi wa yumit rabbukum rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Rabbmu, dialah Rabb bapak kalian yang terdahulu. Allah juga berfirman dalam surah yang kita semua sudah hafalkan, yaitu surah Al-Qadr 1-5, yang menjelaskan tentang malam yang mulia ini, malam Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa yang disebut atau apa yang dimaksud malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu, kata Allah, adalah malam yang khairun min alfi syahr. Dia lebih mulia daripada 1000 bulan. Nazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, malam itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, turun malaikat ruh di sini adalah malaikat Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu malam, yaitu malam Lailatul Qadar itu keselamatan hatta matla'il fajr, sampai fajar. Ikhwah yang Allah muliakan, dari ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan betapa agungnya malam tersebut dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Alangkah mulia kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan di dalamnya, dan alangkah melimpah ruahnya keberkahan di malam itu. Bayangkan ikhwah sekalian, malam ini lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun dari umur seseorang. Waktu 83 tahun ini adalah waktu yang lama. Seandainya seorang Muslim bisa hidup sampai waktu itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Lebih dari itu, kata Nabi SAW, sangat sedikit, bonus. Bayangkan jika kita mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, 83 tahun. Di dalamnya Allah siapkan berbagai macam keutamaan, keberkahan, dan kemuliaan. Karena itu, ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sepatutnya bagi seorang Muslim untuk bersemangat dalam menelusuri setiap malam-malam
yang memiliki kedudukan seperti ini. Hari ini kita berada di hari yang ke-19. Sebentar malam kita akan masuk malam ke-20. Kita akan masuk gerbang dari 10 hari terakhir di bulan yang penuh berkah ini. 10 hari terakhir ini ada satu malam, kita tidak tahu di malam keberapa. Karena itu, bagi seorang muslim yang menginginkan kebaikan, tidak ingin menjadi hamba yang merugi, bagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Rugi ma'anfus," celakalah, merugilah. Seorang hamba di antaranya adalah yang didatangi Ramadan, dan Ramadan itu berlalu meninggalkan dia, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kita mesti semangat, ikhwah sekalian, untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Semangat untuk mencari malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan ini. Kita akan sebutkan, ikhwah sekalian, apa saja keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini. Dengan mudah-mudahan kita termotivasi dan kita menjadi semangat untuk mencarinya. Yang pertama, malam Lailatul Qadar ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Menghafal Al-Quran akan Allah muliakan, membaca Al-Quran akan Allah muliakan. Al-Quran diturunkan di Mekah, di Madinah, maka dua kota ini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad lebih mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam ini, ikhwah sekalian, artinya Allah muliakan dibandingkan malam-malam yang lainnya. Ini keutamaan dari Lailatul Qadar. Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara terpisah-pisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Dan awal kali pertama Allah turunkan malam Al-Quran ini adalah pada malam Lailatul Qadar sebagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih bagi malam tersebut di mana Allah turunkan kepadanya atau di malam itu Al-Quran. Yang kedua, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini bagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadr tadi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu atau malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan di malam itu, kata An-Nakhai rahimahullah ta'ala, salaf, beliau mengatakan amalan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qadah, dan para ulama lainnya rahimahullah ta'ala jami'an, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah salat dan amalan-amalan yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat dan puasa atau amalan-amalan lainnya di 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya. Siapa yang sholat di malam itu, dimulai dari sholat maghrib dan sholat-sholat yang lainnya, isya, sampai subuh, atau sholat-sholat tarawihnya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, bacaan Qur'annya, atau dia bersedekah dan lain sebagainya yang dia lakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan yang lain yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Ini keutamaan yang kedua, subhanallah. Keutamaan yang ketiga, para ikhwah sekalian, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Kita tidak ada orang pun yang tahu apakah amalan kita diberkahi oleh Allah atau tidak. Tapi kita sangat berharap. Tidak ada yang tidak berharap amalannya tidak diberkahi. Dia ingin amalannya diberkahi. Bahkan kita selalu berharap Allah mengucurkan keberkahan pada kita. Usia kita, jasad kita, pikiran kita, amalan kita, dan lain sebagainya yang ada pada diri kita. Kita ingin semuanya diberkahi oleh Allah. Dan di malam itu, malam Lailatul Qadar,
penuhi malam itu dengan keberkahan. Sangat merugi mereka yang tidak mau mengambil keberkahan yang begitu melimpah ruahnya. Masker. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Dukhan yang kita sebutkan tadi di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami menurunkan pada malam itu, ya, pada suatu malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Dan sesungguhnya kami memberikan peringatan. Malam yang penuh berkah yang dimaksud di sini adalah malam Lailatul Qadar. Dan ini sudah menunjukkan para ikhwan sekalian keutamaan dari malam ini, dan nanti kita akan rinci poin-poinnya. Ini yang ketiga, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Yang keempat, para ikhwan sekalian yang Allah muliakan, pada malam itu malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, dan juga ar-ruh di sini adalah pimpinan para malaikat, yakni Jibril alaihi salam, turun dunia ini. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan yang sangat besar. Allah berfirman, "Nazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Dan malam itu turun malaikat-malaikat berjubel memenuhi dunia ini. War-ruh, dan pimpinan para malaikat, yakni Jibril alaihissalam. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam itu. Nah, sekali lagi, para ikhwan sekalian, turunnya malaikat itu menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sama ketika seseorang bermajelis ilmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan orang yang hidup bermajelis di rumah di antara rumah-rumah Allah, mempelajari kitab Allah, saling mengajarkan di antara sama mereka adalah wasyadhumul malaikat. Mereka akan diliputi oleh para malaikat. Itu menandakan keutamaan dari majelis itu. Sementara tentu saja jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada malaikat yang meliputi orang-orang yang sedang bermajelis. Ini menunjukkan betapa mulianya malam itu. Sekali lagi, turunnya malaikat itu menandakan turunnya berkah dan rahmat. Bagaimana Nabi SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat seekor anjing dan hal-hal lain yang menghalang malaikat. Itu artinya apa? Di rumah itu tidak ada keberkahan. Maka jika Allah menurunkan malaikat dengan jumlah yang banyak dan Jibril alaihissalam di malam yang mulia, itu menunjukkan turunnya berkah dan rahmat. Bagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang tadi kita sebutkan dalam majelis ilmu. Malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat mengagungkan mereka. Maka sekali lagi kawan sekalian, ini menunjukkan tanda bahwa malam ini malam yang penuh dengan berkah. Yang kelima, malaikat Lailatul Qadar, Subhanahu wa ta'ala sebutkan atau sifati dia dengan salam. Bagaimana Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hatta matla'il fajr, sampai datang atau terbit fajar. Maksudnya apa? Malam itu kata para ulama kita adalah malam yang penuh dengan keselamatan, di mana syaitan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik itu perbuatan yang jelek atau mengganggu orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala. Juga kita bisa artikan bagaimana disebutkan oleh para ulama kita bahwa malam itu, malam Lailatul Qadar itu, banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam itu. Siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, mengharap berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di malam itu, Allah akan selamatkan dia dari siksaan, Allah akan selamatkan dia dari hukuman. Ini diantara makna
salamun hiya hatta matla'il fajr. Keutamaan yang lain, yang keenam, malam Lailatul Qadar adalah malam dicatat takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di surah Dukhan ayat yang keempat. Dan malam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yufraqu kullu amrin hakim. Dijelaskan segala urusan dengan hikmah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal, akan dicatat rezeki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam satu tahun. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abu Malik, Mujahid, Dhahak, dan ulama salaf lainnya. Namun perlu dicatat sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, beliau mengatakan bahwa catatan takdir tahunan tersebut itu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu ia akan menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Teman yang lain, ikhwah sekalian, pada malam Lailatul Qadar ini, Allah akan mengampuni dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa melaksanakan salat, dia berdiri untuk qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar imanan, karena iman, wahtisaban, dia betul-betul ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan di sini adalah membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang diberikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Nah, iman. Ihtisaban. Sementara makna ihtisaban di sini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala adalah dia mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan karena mengharapkan yang lain, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, sombongan, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ikhwah sekalian dari sekarang mempersiapkan keimanan kita agar nanti berdirinya kita memang betul-betul karena iman. Dan juga memperbaiki dan mempermantap lagi rasa harap kita agar kita berdiri nanti sholat di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang betul-betul mata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu di antara kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar terjadi, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, yaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harrau Lailatul Qadri fil 'ashri awakhir min Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar fil 'ashri awakhir min Ramadan." Yaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita sudah mau masuk, insya Allah. Semoga Allah mempertemukan kita di malam Lailatul Qadar ini. Seorang yang mencari, tentu dia tidak akan pernah merasa puas sebelum dia mendapatkan apa yang dicarinya. Seorang yang betul-betul jujur mencari, dia tidak akan pernah mengendorkan semangatnya sebelum dia mendapatkan apa yang dicarinya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang betul-betul memujahadah di jalan kami, menuju kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Jika orang-orang betul-betul jujur mencari malam Lailatul Qadar,
sebagaimana janji Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wallahul musta'an. Allah akan memudahkan bagi dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ikhwah sekalian, terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Bagaimana dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Harul Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Inilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita sudah lihat 10 malam terakhir, ini peluang terjadinya Lailatul Qadar. Peluang lebih besarnya lagi dari 10 malam terakhir ini adalah pada malam-malam ganjil. Kemudian ikhwah sekalian, terjadinya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir pada malam Ramadan itu lebih memungkinkan. Kita sudah sebut 10 hari terakhir, kita sempit lagi yaitu pada malam-malam ganjil. Jadi kita bersempit lagi yaitu pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika kalian ditimpa keletihan, fa in aufa ahadukum fa anjaza, atau kalian ditimpa keletihan, fala tuglabanna ala sab'il bawaqi, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Artinya ini menunjukkan, kata para ulama kita, 7 malam yang terakhir dari 10 hari terakhir itu lebih memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi para ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadinya malam Lailatul Qadar pada malam terakhir bulan Ramadan itu lebih memungkinkan. Bagaimana tadi kita sudah sebutkan dalam hadis yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, baca Nabi SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Jika kalian ditimpa keletihan, maka janganlah kalian dikalahkan pada 7 malam yang tersisa." Adapun yang memilih pendapat ini bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27, ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tapi pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, misalnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir, dan waktunya itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi misalnya di malam ke-27, atau mungkin juga pada tahun berikutnya dia terjadi pada malam yang ke-25, dan seterusnya. Dia bisa berubah-ubah. Karena itu ikhwah sekalian, kita tetap waspada dalam artian tidak boleh kendor, tidak boleh lemah semangat, tidak boleh putus asa. Kita sudah mulai persiapkan mulai dari 10 hari terakhir di bulan yang mulia ini. Terus kemudian apa saja tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar? Ada beberapa tanda yang disebutkan dalam hadis dan juga dijelasan oleh ulama kita. Yang pertama, ikhwah sekalian, udara dan angin di sekitar orang yang melalui malam itu terasa sangat tenang. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, malam Lailatul Qadar adalah Lailatun samhatun waqatun. Dia adalah malam yang penuh kelembutan, haratan. Dia tidak begitu panas, wala baridatan, dan juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya, tusbihu syamsu subihatuha du'aifatun hamra. Pagi hari matahari bersinar dengan sangat lembut, tidak terlalu terik, tidak terlalu panas, dan nampak Nabi SAW kemerah-merahan. Jadi kalau kita sudah lewatin malam itu, pagi harinya kita dapatkan tanda yang seperti disebutkan dalam hadis Nabi ini, bahwasanya matahari terbit tapi tidak terlalu terik, tapi bercahaya. Juga matahari tampak agak kemerah-merahan, maka itu pertanda
malam yang kita telah lalui adalah malam Lailatul Qadar. Tanda yang kedua, para ikhwah sekalian, adalah malaikat menurunkan ketenangan. Sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang dia tidak dapatkan pada hari-hari yang lain. Allah akan berikan ketenangan bagi hamba yang bersungguh-sungguh pada malam itu, sehingga hati mereka betul merasakan lezatnya ibadah. Dia berdiri untuk sholat, seakan-akan dia tidak merasakan keletihan. Hatinya betul-betul dekat dengan Rabb-nya. Matanya tidak bisa menahan air tangisnya, bertobat kepada Allah. Itu di antara tanda malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Semoga Allah pertemukan kita dengannya. Ketiga, ikhwah sekalian, lama kita mengatakan manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya. Bagaimana kejadian ini pernah terjadi kepada para sahabat. Dia bisa melihat malam Lailatul Qadar dalam mimpinya. Yang selanjutnya, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih. Tidak ada sinar. Maksudnya kita perlu bedakan ya antara sinar dengan cahaya. Dalam Al-Quran itu disebutkan bulan itu bercahaya, ya, nur. Adapun matahari itu bersinar. Artinya apa? Cahaya itu menenteramkan. Makanya bulan itu tidak pernah cahayanya itu membuat kita panas. Adapun cahaya matahari itu sifatnya seperti sinar. Dia panas. Nah, pada malam Lailatul Qadar, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar, meskipun ada cahaya. Dari Abi bin Ka'ab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, subuh hari pada malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Ini di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian para ikhwah sekalian, bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Ada banyak cara. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Fihi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Pada bulan itu terdapat Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang Allah haramkan kebaikan atau memperoleh kebaikan bagi seseorang di bulan itu, di malam itu, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Karena itu, ikhwah sekalian, seorang muslim perlu sepantasnya untuk lebih giat beribadah di malam ini. Atas apa saja. Maka tidak ada cara yang paling baik kecuali kita mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Lebih sungguhan beliau di waktu yang lainnya. Ini yang pertama, kita mesti memompa semangat kita untuk lebih bersungguh lagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Bahkan dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu." Apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu. Dia akan mengencangkan sarungnya. Maksudnya, dia akan menjauhi istri beliau dari berjima. Ahya lailahu, dan dia akan menghidupkan setiap malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dia akan membangunkan keluarganya. Jadi, kencangkan sabuk-sabuk kita, artinya ya, hal yang bisa membuat kita lalai dari malam ini. Bahkan ada seorang ustaz yang menasihatkan, biarkan dulu itu HP kita, Android kita, dan lain sebagainya. Apalagi yang belum punya keluarga misalnya. Biasanya yang belum punya keluarga lebih banyak melalaikan dia dibandingkan yang sudah punya keluarga. Kemudian kata Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW wa ahya lailahu,
menghidupkan malam-malamnya, hidupkan dengan sholat, hidupkan dengan baca Quran, hidupkan dengan zikir, hidupkan dengan tadabbur, hidupkan dengan taubat. Wa'aiqadha lahu, dan dia membangunkan keluarga-keluarganya untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bertahajud di malam hari, giat ibadah pada malam-malam tersebut. Sufyan rahimahullah, beliau pun mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat jika mereka mampu. Adapun yang dimaksud dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, ikhwah sekalian, adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah. Dan mesti seluruh malam. Jadi, mesti juga tidak tidur malam itu. Ya. Jangan juga dipenuhi dengan tidur pada malam itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya dengan sholat, bisa juga dengan tilawatul Quran. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh di malam Lailatul Qadar, maka ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Namun amalan sholat itu saja lebih utama daripada amalan yang lain di malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi ya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis ini kata Nabi, kata para ulama kita menunjukkan bahwasanya lebih utama untuk melakukan amalan, untuk memperbanyak amalan salat pada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwah sekalian, bagaimana tanda-tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tidak ada tanda khusus jika seseorang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja ikhwah sekalian, seseorang tentu saja akan diberikan sakinah, ketenangan, dan Allah akan berikan banyak keberkahan dalam dirinya ketika dia mendapatkan malam yang mulia ini. Yang patut pula untuk kita pahami bahwasanya kita menghidupkan malam ini, inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita terpaku dengan satu tanda apa saya sudah dapat malam ini atau tidak. Intinya ruang untuk terjadinya malam itu di 10 hari terakhir sangat besar. Sampai kita mendapatkan tanda di malam ke-27, lantas malam ke-29, kita sudah tidak semangat. Allahul musta'an. Tidak ada tanda yang khusus dalam hal ini seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan terakhir, sekalian yang Allah muliakan, doa yang kita baca pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Ada doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW jikalau kita bertemu dengan malam yang mulia ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ra'aita in alimtu ayu lailatin Lailatul Qadri. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar, aku lufiha, apa yang aku mesti ucapkan, ya, doa apa yang mesti saya ucapkan pada malam itu? Maka Nabi SAW mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kalau kita laki-laki tentu saja fa'fu anna. Ini ikhwah sekalian, hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini banyak kita baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, yang mencintai, Engkau mencintai orang yang meminta maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Banyak baca doa ini. Tentu saja banyak doa-doa lain juga yang perlu kita panjatkan sesuai dengan hajat-hajat kita.
Dan yang paling penting ikhwan sekalian adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.